all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao terkekeh, mereka berdua fanatik. Anda semua berada dalam masalah di masa depan. Namun, mereka juga orang yang sangat langsung. Mereka akan senang selama Anda berdebat dengan mereka. Aku tidak pernah mengharapkan niat pedang Jue Chen untuk mencapai standar seperti itu. Dia memang sangat fokus. Senior tertua, mari kita temukan Guru Xuan dengan cepat. Dia akan menjadi sangat penting dalam pengembangan alat jiwa di masa depan di Tangsek. Petik 2. Ketika mereka menemukan Xuan Ziwen, dia berada di samping alat jiwa menempa di belakang Sekte Tang. Selain itu, dia tidak terlihat seperti insinyur jiwa kelas 8. Dia berpakaian sangat sederhana, dan bahkan ada noda minyak di pakaiannya. Ketika dia berjongkok di luar bengkel dan mengamati para pekerja menempa alat-alat jiwa, tatapannya bahkan tidak pernah bergerak sedikit pun. Guru Xuan, Huo Yuhao memanggil. Xuan Ziwen terus berjongkok saat dia berbalik untuk melihat. Dia melambaikan tangannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke alat jiwa. Huo Yuhao dengan cepat berjalan ke arahnya sebelum berjongkok saat dia menghampirinya. Guru Xuan, jangan mengintip. Itu rahasia kita. Petik 2. Xuan Ziwen membentak, berhentilah mengoceh omong kosong. Prosedur apa yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte? Katakan padaku dengan cepat. Tahukah Anda bahwa menunggu Anda di sini beberapa hari terakhir ini setara dengan menyia-nyiakan hidup saya? Petik 2. Bei Bei Linglung. Orang ini bahkan lebih langsung daripada dua yang sebelumnya. Jelas, hasratnya adalah alat jiwa. Bagi orang-orang seperti Xuan Ziwen dan Ji Jue Chen, yang bisa begitu dikhususkan untuk satu hal, mereka adalah orang gila atau jenius di antara para jenius. Huo Yuhao secara alami tahu bahwa Xuan Ziwen ingin bergabung dengan Sekte Tang karena ia secara sukarela datang sendiri. Dia menatap Bei Bei segera. Bei Bei masih tidak mengerti, dan dengan cepat berjalan menghampirinya sebelum berjongkok di samping Xuan Ziwen. Dia berkata, "Halo Guru Xuan, saya saat ini senior tertua dari Sekte Tang. Selamat datang di Sekte Tang. Mari kita lakukan dengan cara ini, Anda akan menjadi wakil ketua sekte kami mulai sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas alat jiwa." Petik 2. Xuan Ziwen tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan aula kebajikan termasyur? Oh, baiklah. Yuhao, berikan itu padaku. Saat dia berbicara, dia menunjuk Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang dia inginkan. Apakah Anda menginginkan kumpulan informasi paling awal mengenai senjata rahasia Sekte Tang atau apakah Anda menginginkannya dengan penelitian saya? Xuan Ziwen menjawab, set paling awal tolong. Jika saya melihat penelitian Anda, pemikiran saya mungkin terganggu. Oh, tinggalkan pria logam itu bersamaku juga. Bisakah saya masuk sekarang? Meskipun dia adalah alat jiwa fanatik, dia lebih berhubungan dengan dunia dibandingkan dengan Ji Jue Chen. Kalau tidak, dia sudah akan bergegas ke bengkel. Huo Yuhao berkata, "Teman-teman, bawa satu meriam silang ilahi Zuge lengkap untuk dipelajari Guru Xuan. Senior tertua, berikan satu set manual senjata tersembunyi ke Guru Xuan." Petik 2. Baik. Bei Bei mengambil satu set manual senjata tersembunyi untuk Xuan Ziwen. Guru Xuan, mari kita mengatur tempat tinggal Anda. Tatapan Xuan Ziwen terpaku pada Zuge Divine Crossbow Cannon yang keluar dari bengkel. Matanya cerah. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Pergi dan sibuklah. Anda tidak perlu repot dengan saya. Yuhao, jangan pergi hari ini. Aku akan menemuimu malam ini untuk bicara. Petik 2. Baik. Huo Yuhao menarik Bei Bei dan memberi isyarat kepada mereka semua sebelum pergi. Dia mengerti Xuan Ziwen.
Dia kehilangan rasa waktu begitu memasuki kondisi penelitiannya. Ketika mereka kembali ke ruang pertemuan, Jiang Nanan dan Su Sanxi juga telah kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Setelah Ji Juechen menerima pedang penghakiman, dia mengambilnya dan mundur. Qing Ziyan juga pergi beristirahat. Bei Bei berkata, "Junior termuda, itu bukan ide yang baik untuk meninggalkan Guru Xuan di sana sendiri, kan?" Huo Yuhao bergetar dan berkata, "Jangan khawatir, anak tertua-tertua. Dia datang ke Sekte Tang untuk alasan yang tepat. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan." Petik 2. Xiao Xiao sedikit khawatir. Yuhao, pasti dia tidak di sini untuk mencuri informasi rahasia sebelum pergi, kan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya tertarik pada alat jiwa. Setidaknya sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan penelitiannya tentang alat jiwa, dia tidak akan melakukan apapun. Sekte Tang berbeda dari aula kebajikan termasyur. The Virtue Hall sudah menjadi tempat terbaik untuk membuat alat jiwa di benua. Segala sesuatu di sana sudah maju. Namun, kami baru saja memperoleh daya tarik di sini, meskipun kami telah mengembangkan berbagai hal ke arah yang baru. Bagi Penatua Xuan, ini adalah tempat yang akan memberinya rasa prestasi yang lebih besar. Itu sebabnya dia memilih untuk datang. Ada banyak kemungkinan untuk menggabungkan senjata dan alat jiwa tersembunyi Sekte Tang, praktis tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Saya juga bisa menjamin karakternya. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, jika Anda meragukan seseorang, jangan gunakan dia. Jika Anda menggunakannya, jangan meragukannya. Guru Xuan sudah menjadi wakil Sekte Master Tang Sekte. Semua orang, pastikan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Yuhao, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk berkoordinasi dengannya? Petik 2. Yuhao berpikir sejenak dan berkata, beri dia bahan langka yang saya bawa kembali. Senior tertua, apakah sekte kita punya uang? Petik 2. Bei Bei tersenyum dan menjawab, kami punya uang. Akademi sangat mendukung kami, dan membayar kami sebelumnya ketika mereka memesan Zuge Divine Crossbow Cannon. Mereka juga menawarkan harga yang bagus. Petik 2. Huo Yuhao berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu mari kita pikirkan cara untuk menukar uang kita dengan logam langka. Dengan cara ini, saya akan bertanya kepada Guru Xuan apakah dia memiliki kebutuhan khusus sebelum saya membuat daftar mereka. Setelah itu, kita dapat memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Petik 2. Baik, Wang Donger tertawa. Mengapa aku merasa bahwa teman-temanmu membuat pilihan yang buruk dengan berteman denganmu? Anda jelas meremas nilai apapun yang Anda bisa dari mereka. Petik 2. Huo Yuhao memasang tampang memfitnah, apa? Saya hanya melayani kepentingan mereka. Petik 2. Heka itu berdiri dan berkata, aku akan pergi ke sisi Guru Xuan untuk melihatnya. Saya hanya mendengarkan bagaimana Yuhao memuji kemampuannya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya. Sekarang kita berada di sisi yang sama, saya tidak akan berdiri di upacara lagi. Setelah selesai berbicara, dia dengan bersemangat berbalik dan pergi. Meskipun Fan Yu dan Xuan Ziwen keduanya adalah insinyur jiwa kelas 8, masih ada kesenjangan besar dalam hal pengalaman dan pemikiran mereka. Heka itu cukup senang melihat Xuan Ziwen di sini. Selain itu, ia juga seorang insinyur jiwa kelas 7, dan sangat akrab dengan Sekte Tang. Dengan dia berkeliling, penelitian Xuan Ziwen juga akan dipercepat. Huo Yuhao berkata, senior tertua, mari kita tinggal di Tang Sekte malam ini dan kembali besok. Oh, tunggu, aku tidak bisa. Saya masih harus melakukan perjalanan kembali. Saya juga punya hadiah untuk Sekte Tang. Petik 2. Wang Donger berdiri dan berkata, aku akan pergi denganmu. Bei Bei tersenyum lebih lebar saat dia mengamati juniornya. Saat dia melihat langit di luar, dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Ya, jika kamu masih ada, kamu akan sangat senang melihat perbaikan yang telah dilakukan Sekte Tang. Hei, apakah Anda merasa emosional lagi? Jangan seperti perempuan, ejek Su Sanxi.
Ada apa dengan gadis-gadis? Jiang Nanan dan Xiao Xiao sama-sama tidak senang ketika mereka menatap Su Sanxi. Su Sanxi batuk. Gadis-gadis itu hebat. Gadis itu lembut, bersemangat, dan sentimental. Namun, kalian berbeda. Petik 2. Jiang Nanan berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari pria yang lembut dan bersemangat. Jangan. Istri saya salah. Su Sanxi memang pantas menjadi pemilik perisai penyusuan Wu. Dia sangat merangkum arti sebenarnya dari kura-kura, mudah beradaptasi. Siapa istrimu? Jaga mulutmu. Setelah Jiang Nanan menjalin hubungannya dengan Su Sanxi, dia menyatakan bahwa status mereka akan berkembang sesuai dengan situasi. Su Sanxi harus sering diuji. Dia tersiksa dan bahagia pada saat yang sama. Bahkan, dia sedikit masokis. Bei Bei juga berdiri dan menambahkan, Sanxi, ayo pergi dan berolahraga. Aku sudah lama tidak memukulmu. Saya ingin melakukannya. Petik 2. Su Sanxi berhenti membujuk Jiang Nanan dan mulai tertawa dingin. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Nanan, mari kita pukul dia bersama. Petik 2. Bei Bei tidak akan membiarkan dirinya dirugikan seperti itu dan segera berkata, 2 lawan 2, siapa yang takut pada siapa? Xiao Xiao, berpasangan denganku. Petik 2. Iya. Xiao Xiao sangat patuh, dan langsung setuju. Tanda pisah. 2 jam kemudian, Huo Yuhao dan Wang Donger melihat betapa menyedihkannya mereka berdua ketika mereka membawa anak-anak beruang Dark Golden Terraclaw Bear kembali. Jiang Nanan dan Xiao Xiao baik-baik saja, tetapi Su Sanxi dan Bei Bei tampak menyedihkan. Memar bahkan membengkak di dahi Bei Bei, dan dia memperhatikannya. Su Sanxi berada dalam kondisi yang lebih buruk, karena setengah dari wajahnya bengkak. Su Sanxi sangat marah ketika dia berkata, Bei Bei, apakah kamu masih manusia? Kami sepakat untuk tidak saling memukul muka, tetapi Anda masih melakukannya. Itu pasti disengaja. Petik 2. Bei Bei membentak, sengaja. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Lihatlah kepalaku. Lihatlah betapa buruknya Anda memukulnya. Memarnya sangat besar. Anda benar-benar tidak manusiawi. Bagaimana saya bisa menunjukkan diri kepada orang lain lagi? Petik 2. Berhentilah bertengkar. Para senior, kami kembali. Huo Yuhao melihat mereka berdua saat dia masuk. Dia hampir meledak tertawa, dan bergegas untuk menengahi. Oh, Yuhao, Anda membawa kedua anaknya kembali. Su Sanxi segera melihat kedua anaknya. Matanya menjadi cerah ketika dia berkata, hotpot daging anjing, kan? Diet kita akan berubah malam ini. Masakan Yuhao tidak tertandingi. Aku tidak akan memilihmu lagi. Yuhao, izinkan saya membantu Anda. Katakan padaku bagaimana kamu ingin membunuh mereka, memotong perut atau tenggorokan mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Su Sanxi sudah berkeliaran. Dia bahkan mengeluarkan air liur. Huo Yuhao berkata tanpa daya, ketiga senior, mereka tidak bisa dimakan. Mereka adalah harta yang diberikan kepada Sekte Tang. Petik 2. Mungkin mereka merasa bahwa Su Sanxi akan menyakiti mereka, tetapi kedua anaknya mulai mengaum dengan marah. Su Sanxi terkejut ketika dia berseru, keduanya benar-benar seperti beruang, meskipun mereka belum dewasa. Huo Yuhao menjawab, apa maksudmu mereka seperti beruang? Mereka adalah beruang Terraclaw Dark Golden. Mereka adalah hadiah terbesar dari perjalanan kami ke hutan Great Stardow. Petik 2. Semua orang sudah berkumpul pada titik ini. Xiao Xiao dan Jiang Nanan hanya bisa menyentuh mereka ketika mereka melihat betapa lucunya mereka. Namun, kedua anaknya sangat agresif meskipun mereka masih muda. Mereka siap menggigit siapapun yang dekat dengan mereka. Su Sanxi adalah yang paling mendominasi. Dia menggunakan masing-masing tangannya untuk meraih kulit tebal di leher anaknya dan mengambilnya. Mereka cukup kuat. Saya belum makan daging Dark Golden Terraclaw Bears sebelumnya. Saya akan membuat Anda berdua menjadi hotpot jika Anda terus mengamuk. Petik 2. Mungkin mereka mengerti ancamannya. Ketika dia mengambilnya, mereka segera melunak, dan merintih tanpa henti. Piak, Jiang Nanan menamparkan punggung Su Sanxi. Kamu telah melukai mereka.
Ketika dia berbicara, dia menyambar salah satu anaknya. Itu aneh, tetapi mereka tampaknya mengerti manusia. Anak itu segera diserahkan kepada Jiang Nanan karena membandingkannya dengan orang jahat, Susan Shi. Itu tidak terus menggigitnya, dan hanya menatap Susan Shi dengan tatapan tidak ramah di matanya. Xiao Xiao juga mengambil kesempatan ini untuk merebut anak yang lain. Bei Bei sedikit linglung, dan berbisik kepada Huo Yuhao, apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi dengan yang lain dari akademi? Biarpun ada hadiah, bukankah seharusnya itu milik akademi? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, Penatua Suan memberi kami 2 anak ini. Meskipun mereka masih kecil, mereka mungkin menjadi senjata rahasia Tang Sekte jika kita menjinakkannya dengan baik. Petik 2. Bei Bei melirik mereka berdua dan tertawa getir. Junior kecil, apa menurutmu Dark Golden Terror Clawbears begitu mudah dijinakkan? Huo Yuhao menjawab tanpa daya, aku juga tidak tahu. Setidaknya mereka belum menunjukkan sifat destruktif mereka. Aku akan bertanya pada para guru dari area duel bis ketika aku kembali ke akademi dan melihat bagaimana aku bisa mengendalikan mereka. Petik 2. Bei Bei mengangguk, kamu hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tenangkan dulu mereka. Saya sudah meminta seseorang untuk membeli makan malam dari restoran di luar. Mari kita anggap sebagai perayaan karena kita memiliki 3 anggota baru. Petik 2. Bagus. Saya akan memberi tahu mereka. Namun, saya tidak tahu seberapa dalam kultivasi pintu tertutup Ji Jue Chen akan. Petik 2. Tanda hubung. Dugaan Huo Yuhao benar. Ji Jue Chen sangat mendalam dalam kultivasinya yang tertutup, dan tidak menghadiri makan malam perayaan. Makan malam itu mewah. Untuk menjadi tuan rumah bagi Suan Ziwen dan Jing Ziyan dengan lebih baik, Huo Yuhao bahkan memanggang beberapa ikan secara pribadi. Ini bukan hanya makan malam perayaan. Seven Monsters Shrek belum berkumpul bersama untuk beberapa waktu. Mereka menikmati makanan lengkap, dan secara spontan memutuskan untuk menginap di Tang Sek malam ini. Setelah makan malam, Suan Ziwen memanggil Huo Yuhao ke kamarnya. Suan Ziwen menggaruk kepalanya saat dia duduk di sofa. Dia juga minum cukup banyak, karena dia dijamu oleh Seven Monsters Shrek sebelumnya. Huo Yuhao menuangkan secangkir air untuknya. Suan Ziwen menerima piala dan berkata, terima kasih. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Anda melepaskan hak istimewa Anda di Aula Virtues Virtue untuk datang ke Sekte Tang. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Petik 2. Suan Ziwen melambaikan tangannya dan menjawab, kamu tidak perlu bersyukur. Saya hanya mengejar apa yang saya suka. Hal-hal lain kurang penting. Sebelum saya meninggalkan Illustrious Virtue Hall, saya menyerahkan penelitian Sealet Milk Bottle saya. Setidaknya saya berhasil memenuhi tanggung jawab saya ke Aula Kebajikan Termasyur. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Guru Suan berhasil menyelesaikan penelitiannya untuk botol susu Sealet. Tidak diragukan lagi, Aula Kebajikan Termasyur akan mendapat manfaat besar dari ini. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia bisa merasakan bahwa Suan Ziwen masih sangat terikat pada Aula Kebajikan terkenal. Adalah logis bahwa ia akan membayar mereka. Suan Ziwen memandang Huo Yuhao dengan tenang dan tersenyum. Kamu memang tidak mengecewakanku. Saya memutuskan untuk datang ke Sekte Tang bukan karena saya tertarik dengan apa yang Anda tunjukkan kepada saya. Ada alasan lain. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya. Ada banyak perubahan besar di Kekaisaran Sun Moon dalam 2 tahun terakhir. Qing Hongchen akan pergi berperang. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, dia pasti berada di pihak Su Tianran. Suan Ziwen tertegun, dan dia bertanya, kamu tahu? Huo Yuhao tertawa. Padahal, dia adalah salah satu penyebabnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Suan Ziwen berkata, sebagai Hallmaster dari Hall Virtues Virtue, status Qing Hongchen di Kekaisaran Sun Moon sangat tinggi. Dia seperti seorang penasihat. Keterlibatannya dalam perang yang akan datang berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan diseret juga. Meskipun putra mahkota menguntungkan, tahta adalah satu-satunya target beberapa orang.
Mereka akan berhasil atau mati berusaha. Mengapa mereka menyerah begitu saja? The Virtue Hall tidak akan lagi memberi saya lingkungan penelitian yang sunyi. Petik 2. Lebih penting lagi, putra mahkota selalu sangat aktif. Begitu dia berhasil naik tahta, perang besar akan dimulai dalam waktu dekat. Saya hanya seorang peneliti jiwa insinyur. Saya tidak ingin terlibat dan terjebak dalam perang. Saya tidak ingin disergap oleh sekte tubuh lagi. Baik, penelitian saya membutuhkan stabilitas. Saya juga tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan jika itu pada Jing Hongchen. Saya benci politik. Suasana Tang Sekte sangat baik dan santai. Kota Shrek juga memegang posisi khusus di benua itu. Saya pikir saya sudah menyukainya di sini. Saat dia berbicara tentang hal ini, Xuan Ziwen mengungkapkan senyum di wajahnya. Huo Yuhao juga tersenyum. Kami lebih senang kamu ada di sini. Mungkin kita akan terlibat dalam perang di masa depan. Namun, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika Anda melakukan apa yang Anda suka di Sekte Tang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah eksternal. Petik 2. Xuan Ziwen mengangguk dan menjawab, itu bagus. Dia berhenti sejenak pada titik ini dan menatap Huo Yuhao. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yuhao, sudahkah kamu memikirkan masa depan? Huo Yuhao tertegun sejenak, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Xuan Ziwen. Xuan Ziwen memandangnya dengan serius dan bertanya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu rumit? Tidak ada yang maha kuasa. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya mengerti apa yang dia maksud, dan mengangguk. Ya, saya mengerti. Namun, saya tidak ingin menyerah menjadi guru jiwa dan insinyur jiwa. Saya baru saja melamar ke Akademi Shrek hari ini bahwa guru jiwa harus diajari cara menggunakan alat jiwa. Dia menjelaskan proposisinya kepada Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, itu benar, tapi itu berbeda dengan situasimu. Anda tidak hanya menggunakan alat jiwa, Anda sedang belajar dan mengembangkannya. Anda bahkan telah mencapai level yang dalam. Saya tahu sangat sulit bagi Anda untuk menyerahkan segalanya sekarang. Namun, energi setiap orang terbatas. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa semua perdagangan. Anda harus membuat pilihan. Kamu berbakat dalam aspek alat jiwa. Anda telah menjadi insinyur jiwa kelas 6, meskipun Anda masih sangat muda. Anda bahkan berada di ambang mencapai kelas 7. Saya hampir yakin bahwa Anda akan menjadi setidaknya insinyur jiwa kelas 9 jika Anda terus bekerja keras. Anda juga tidak akan membutuhkan lebih dari 20 tahun. Anda bahkan bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 termuda yang pernah ada. Namun, saya juga hampir yakin bahwa setiap langkah dari kelas 7 dan seterusnya akan menjadi sangat sulit. Saya telah menjadi insinyur jiwa kelas 8 selama 8 tahun, dan saya baru saja mendekati kelas 9. Kultivasi saya masih sangat kurang. Petik 2. Jika Anda ingin menjadi insinyur jiwa kelas 9, Anda akan dibatasi oleh waktu dalam hal kemampuan master jiwa Anda. Dengan bakat Anda, itu tidak akan lama sebelum Anda menjadi Douluo berjudul. Namun, akan sangat sulit untuk berkembang lebih jauh jika Anda menginvestasikan waktu Anda dalam alat jiwa. Meskipun seorang insinyur jiwa berjudul Douluo kelas 9 sangat kuat, dan Anda bahkan mungkin memilih untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10, apakah Anda menginginkannya? Petik 2. Xuan Ziwen berdiri dan melangkah maju perlahan. Kinerja Anda sebelumnya terlalu luar biasa, dan menyembunyikan beberapa masalah. Namun, masalah ini masih ada. Saya melihat semua yang telah Anda lakukan di Illustrious Virtue Hall. Nak, kamu terlalu lelah. Petik 2. Kata-katanya sepertinya menyentuh jiwa Huo Yuhao. Tubuhnya sedikit gemetaran. Xuan Ziwen berjalan mendekatinya dan menepuk pundaknya. Dia berkata, saya menginvestasikan seluruh energi saya dalam alat-alat jiwa. Sebagai jiwa Douluo berdering 8, aku bahkan tidak ingat apa kemampuan jiwaku. Namun, saya punya banyak waktu untuk berpikir. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda punya banyak waktu? Kamu tidak. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam kasus Anda mungkin tidak mencapai puncaknya di kedua aspek.
Skenario kasus terburuk adalah Anda akan pingsan. Kamu sudah menjadi Raja Roh. Sudah waktunya bagi Anda untuk memilih. Dari gaya bertarung yang selalu Anda gunakan, saya dapat mengatakan bahwa Anda melihat diri Anda lebih sebagai seorang master jiwa di dalam hati Anda, dan bukan seorang insinyur jiwa. Apakah saya benar? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Suan Ziwen berkata, tidak banyak. Saya juga berpikir bahwa Anda lebih cocok untuk menjadi guru jiwa. Dibandingkan dengan bakat Anda sebagai insinyur jiwa, jiwa bela diri kembaran Anda tidak diragukan lagi lebih unggul di dunia para penguasa jiwa. Memanfaatkan keunggulan terbesar Anda adalah jalan yang benar yang harus Anda pilih. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Namun, aku tidak bisa melupakan hal-hal tertentu. Suan Ziwen berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Aku tidak akan membuatmu melupakan mereka. Riset Anda terhadap alat jiwa juga tidak akan sia-sia, karena Anda akan memahaminya lebih baik. Orang di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Bagaimana Anda melamar ke Shrek Academy? Mengapa Anda menjadi tersesat ketika datang ke Anda? Petik 2. Huo Yuhao linglung, dan bertanya, apakah Anda menyarankan agar saya berhenti meneliti alat jiwa, dan hanya menggunakannya? Suan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya setengah benar. Saya tidak meminta Anda untuk berhenti meneliti, tetapi untuk berhenti mengembangkan alat jiwa. Dengan pengetahuan dasar Anda tentang alat jiwa, tidak apa-apa jika Anda mendapatkan konsep baru ketika inspirasi datang. Namun, jangan terlalu banyak menghabiskan energi Anda di area ini. Karena Anda telah menjadi Raja Roh, Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi dan upaya dalam pengembangan jiwa bela diri Anda di masa depan. Jika Anda ingin menjadi salah satu yang terbaik di benua itu, Anda harus fokus. Setidaknya 80% dari waktu Anda perlu dihabiskan untuk aspek yang paling penting. Petik 2. Tatapan Suan Ziwen mulai berubah bersemangat saat dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu tahu mengapa aku mencoba membujukmu? Huo Yuhao sedikit tergerak, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suan Ziwen berkata, itu karena aku akan menjadi orang yang merancang alat jiwamu di masa depan, ketika kamu mencapai puncak benua. Semakin kuat dan semakin kompleks alat jiwa, semakin kuat seorang guru jiwa harus menggunakannya untuk menggunakannya. Ada satu hal tentang Anda yang paling menggerakkan saya, pengetahuan Anda. Anda benar. Individu terkuat di benua ini di masa depan akan menjadi guru jiwa terbaik yang dilengkapi dengan alat jiwa terkuat. Setelah melihat alat jiwa Anda yang berbentuk manusia, konsepsi saya telah sedikit berubah. Murni menciptakan pola dan konsep alat jiwa tertentu tidak bisa lagi memuaskan keinginan saya di bidang alat jiwa lagi. Apa yang benar-benar saya inginkan adalah menciptakan alat jiwa terkuat di dunia dan menciptakan kombinasi utama para guru jiwa dan insinyur jiwa, The Ultimate Soldier. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata Ultimate Soldier. Ini terlalu kebetulan. Suan Ziwen menatapnya dengan tatapan terbakar dan berkata, ini juga alasan lain mengapa saya sangat ingin datang ke sini. Penguasa jiwa tradisional tidak menerima alat jiwa dan tidak memahaminya. Tuan jiwa di puncak benua tidak akan menjadi subjek ujian saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki bakat luar biasa dari seorang guru jiwa, dan Anda terdaftar di Akademi Guru Jiwa Terbaik. Hasrat Anda untuk alat jiwa juga sangat hebat, dan Anda memiliki fondasi yang dalam di sana juga. Apakah Anda bersedia menjadi subjek ujian saya? Petik 2. Hui Yuhao tertawa dan membungkuk pada Suan Ziwen dengan hormat. Guru, itu akan menjadi kehormatan saya. Suan Ziwen menggosok tangannya dan berkata, baiklah, ambil semua penemuan baru Anda selama beberapa tahun terakhir. Saya sangat bersemangat. Petik 2. Huo Yuhao bingung. Bukankah kamu mengatakan ingin penelitian sendiri, kalau kamu terpengaruh oleh penelitian saya?